Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Selalu kita jelaskan bahwa satu orang yang beriman itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Begitu mulianya orang yang beriman. Jangankan satu orang yang beriman, satu perbuatan orang yang beriman kadang-kadang itu lebih hebat daripada dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Salat 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Begitu tingginya predikat orang-orang yang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita, Allah memberikan kita nikmat yang sangat tinggi ini. Dan nikmat ini semakin kuat dalam diri kita, maka kita akan melihat pemandangan-pemandangan yang orang katakan tidak mampu kita lihat. Nah, hadirin yang mulia, sebenarnya pemandangan surga dan pemandangan neraka itu bagi orang-orang yang mempunyai kekuatan iman itu bisa menyaksikannya, tapi bukan dengan panca indera. Sebenarnya Al-Ghazali mengatakan begini, bahwa untuk melihat sesuatu itu kan dibutuhkan 2. Ada cahaya dari luar, ada cahaya dari dalam. Sama dengan kalau saya misalnya di sini, saya bisa melihat para pemirsa, para hadirin yang mulia, itu karena ada cahaya. Ada cahaya dari dalam, ada cahaya dari luar. Cahaya dari dalam inilah berupa lampu matahari di luar. Kemudian cahaya dari dalam ini dari mata saya. Jadi kalau saya buka mata, kemudian ada cahaya lampu atau cahaya matahari, saya bisa melihat. Tapi sekalipun cahaya matahari terang, benderang, tapi saya tutup mata, saya tidak bisa melihat. Atau sebaliknya, saya buka mata, tapi dalam keadaan gelap gulita, tidak bisa juga melihat. Maka untuk melihat itu harus ada 2. Ada cahaya dari dalam, ada cahaya dari luar. Sehingga kita bisa melihat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu waktu masa kecil itu ada itu cermin, kita biasa main-main cermin itu di bawah sinar matahari itu. Jadi kalau kita tangkap sinar itu kemudian kita goyangkan, kita bisa bawa itu cahaya itu. Bagaimana caranya itu? Inilah yang dikatakan Al-Ghazali, untuk menangkap itu cahaya ada 3 cara. Pertama, hadapkan cahaya cermin itu ke sumber cahaya. Yang kedua, antara cermin dengan sumber cahaya jangan ada penghalang. Dan yang ketiga, cermin ini harus bersih. Nah, jadi yang mulia, untuk menangkap, kan ada dalam ayat itu dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Kita lihat saja sederhana. Jadi untuk menangkap cahaya itu artinya karena hati ini kan seperti cermin. Maka yang pertama itu cermin harus menghadap ke sumber cahaya. Jadi kalau cermin ini menghadap ke sumber cahaya, itu bisa menangkap cahaya. Yang kedua, antara cermin, taruhlah matahari ada, kemudian kita pegang cermin, tapi di dalam masjid banyak sekali penghalangnya. Pasti kita tidak bisa menangkap itu cahaya. Karena sudah ada penghalangnya. Jadi rumus pertama, cermin hadapkan ke sumber cahaya. Yang kedua, tidak ada penghalang. Dan yang ketiga, cermin ini harus bersih. Nantilah bisa ditangkap itu cahaya. Persyaratannya sekali lagi 3, hadapkan cermin ke sumber cahaya. Yang kedua, jangan ada penghalang. Dan yang ketiga, cermin harus bersih. Sehingga kita bisa menangkap itu cahaya. Nah, bagaimana menangkap cahaya-cahaya ilahi? Bagaimana melihat pemandangan-pemandangan surga? Bagaimana melihat pemandangan-pemandangan neraka? Hadirin yang mulia, jadi Allah ini adalah cahaya di atas cahaya.
Dan bahkan kita biasa katakan kalau ada balong 5 watt di bawah, di atasnya ada balong 1000 watt, maka balong yang 5 watt ini bercahaya tapi tidak ada apa-apanya. Begitupun juga sekalipun lampu ini semua dikasih keluar, ketika terang matahari, terik matahari, maka itu tidak ada cahayanya. Yang nampak adalah cahaya matahari. Jadi yang mulia, apalagi Allah mengatakan adalah cahaya di atas cahaya. Tapi bagaimana bisa menangkapnya? Yang pertama itu adalah hati cermin ini, hati kita itu harus tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa kita hadapkan kepada Allah dan harus kita yakini bahwa Allah adalah segala-galanya. Allah adalah pencipta, Allah pemelihara, pemberi rezeki, memberi manfaat dan mudarat. Hadapkanlah semuanya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hati kita ini dengan Allah ini harus ada hilangkan penghalangnya itu. Kenapa Allah tidak bisa menangkap cahaya ilahi? Itu karena di dalam dirinya ada kata Nabi, dua penghalang utama itu. Yang pertama itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi dunia, cinta kepada dunia itu yang pertama, wa karahiyatul maut, dan benci kepada kematian. Inilah penghalangnya ini sebenarnya. Kalau orang sangat cinta berlebihan terhadap dunia, maka berat rasanya untuk menangkap cahaya ilahi. Begitupun juga kalau orang takut kepada kematian, tidak ada persiapan untuk kematian, maka hadirin yang mulia, orang ini tidak akan menangkap cahaya ilahi. Jadi penghalangnya ini dua lah. Ini dua penghalang, yaitu kecintaan kepada dunia yang berlebihan, dan yang kedua adalah takut kepada kematian. Kemudian yang terakhir, hati ini harus bersih dengan sebersih-bersihnya dari penyakit-penyakit hati, dengki, takabur, iri hati, dendam. Kalau semua penyakit-penyakit hati ini hilang dari diri kita, maka kita akan mudah untuk menyangkap cahaya ilahi. Sehingga kehidupan akhirat mudah untuk kita pandang secara mata hati, dan pemandangan neraka pun juga bisa kita lihat secara mata hati. Jadi untuk melihat hal yang anggap seperti ini, yang pertama tadi rumusnya, hadapkan hati kita kepada Allah, tawajuh. Yang kedua, singkirkan kecintaan kepada dunia yang berlebihan dan jangan takut kepada kematian. Dan yang ketiga adalah bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, sombong, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Kalau hati bersih dari sifat-sifat ini, maka insya Allah kita akan melihat pemandangan-pemandangan akhirat, pemandangan surga, pemandangan neraka. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk senantiasa membersihkan hati kita ini agar kita mampu menangkap cahaya-cahaya ilahi. Karena tadi rumusnya bahwa harus ada cahaya dari dalam dan ada cahaya dari luar. Cahaya dari luar ini adalah informasi Al-Quran yang menjelaskan tentang akhirat. Kemudian cahaya dari dalam adalah keyakinan kita terhadap Al-Quran, bahwa apapun yang disampaikan Al-Quran itu pasti benar. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman untuk senantiasa memandang hal-hal yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dengan ketajaman mata hati kita. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.